Hai Ger. Wah, cepat banget kamu udah datang. Ya nih. Pasti penasaran ya sama pembahasan pelukis hari ini ya? Iya, hari ini dari siapa mana ya? Ntar, dari mana ya kemarin? Oh, itu Belanda. Oh iya. Ada beda nggak ya pelukis Belanda sama pelukis Italia? Menurutmu Sepertinya ada bedanya sih, tapi lebih meriah yang mana? Gak tahu juga ya. Oh, kalau Italia mungkin meriah kali ya. Kalau Belanda lebih mewah gitu kali ya. Sok tahu aku mah. Aduh. Nah, lebih baik kita tanya-tanya Pak Jimmy ya. Iya, Hari ini kita dengerin siapa ya? penjelasan dari Pak Jimmy aja hari Pasti ini. kita terbengong-bengong lagi hari ini. Itu Pak Jimmy udah datang. Selamat sore. Oi, mana? Oh iya. Sore, Pak. Halo Pak. Iya. Bagaimana Pak? Habis Gimana dari kabar? Belanda? Ya kita mau bahas tentang ini ya, tentang zaman keemasan di Belanda. Iya, Pak. Itu kan Reva bener kan? Zaman keemasan. Ya tapi dulu namanya belum Belanda. Oh, Apa namanya, Pak? Dulu disebut beberapa provinsi, 7 provinsi yang dijajah sama Spanyol. Loh, gitu? Dulu dijajah Spanyol. Belanda yang menjajah kita pernah dijajah juga. Oh iya, tapi merdekanya itu aneh. Spanyol pelan-pelan nggak mau lagi urus, tapi masih dijajah. Akhirnya Belanda bisa bikin kapal sendiri, bahkan menyerang Spanyol dalam keadaan masih dijajah Spanyol. Keren. Nah dulu di Eropa yang pertama kali jadi sangat kaya itu daerah Italia. Kemudian setelah itu Spanyol yang jadi kaya dengan Portugis. Kok bisa Pak? Nah dulu ada pertengkaran antara orang Kristen di Eropa dengan orang Islam. Lalu orang Islam blok jalur ke Asia. Lalu? Jadi orang Eropa nggak bisa dagang. Sehingga mereka harus cari jalur lain. Kalau jalur darat udah nggak bisa dikuasai oleh orang Islam. Nah maka ada banyak penjelajah, misalnya Columbus, kemudian Vasco da Gama mengatakan kami akan cari jalur lain. Yang pakai laut itu ya Pak? Wow. Vasco da Gama bilang nanti saya akan cari jalur lain lewat laut ke selatan. Karena ke selatan bisa muter, lewatin Afrika, nanti sampai ke Asia. Kok dia udah tahu ya? Kayak gitu Pak? Memang udah ketahuan, tapi yang belum ketahuan itu kalau berlayar terus ke arah barat. Kemana ya? Karena orang pikir bumi itu datar, kalau terus ke barat nanti habis lautnya. Nyemplung. Tapi Columbus bilang bisa kok berlayar terus ke barat, nanti lama-lama akan muncul ke timur, ke Asia. Nanti kita bisa nyampe India dengan berlayar ke barat. Nah dia nekat lakukan itu meskipun nggak nyampe India sih, nyampenya ke salah satu pulau di Amerika. Oh nyampenya Indian ya Pak? Iya makanya bilangnya orang Indian waktu itu. Nah akhirnya Spanyol dan Portugis jadi sangat kaya. Nah tapi setelah itu muncul Belanda. Belanda jadi kaya bukan karena bisa melawan lautnya Spanyol, tapi karena pintar dagang. Mereka bikin bank. Lalu lama-lama setelah sudah mulai kaya, mereka bikin kapal-kapal yang bisa berperang untuk ambil daerahnya Portugis, termasuk Indonesia. Oh gitu. Nah, dulu juga namanya belum Indonesia. Iya. Akhirnya Belanda jadi kaya karena rempah-rempah yang diambil dari pulau-pulau di Nusantara di tempat kita. Oh gitu. Nah setelah Belanda jadi kaya, kehidupan warganya makin kaya, dan mereka cari cara gimana ya supaya orang tahu saya kaya. Hah? Kok aneh Pak? Caranya adalah bayar lukisan untuk lukis bagi saya. Artis-artis akhirnya tidak lagi dikasih tugas sama gereja. Dulu dikasih tugas sama gereja. Michelangelo lukis Sistine Chapel, ya disuruh gereja. Sekarang disuruh orang kaya? Iya, sekarang bukan gereja, bukan juga pemerintah, bukan juga raja-raja. Jadi sekarang orang kaya sudah mengambil kedudukan sebagai yang bisa membayar artis. Akhirnya mereka bayar, hey kamu artis bukan? Saya bayar lukis saya atau lukis keluarga saya atau lukis harta saya supaya orang tahu saya kaya. Gitu. Gak takut dimaling orang Pak? Iya. Gak ada yang berani maling karena maling akan ditembak sama senapan mahal saya. Gitu. Gawat. Nah ini contoh lukisannya. Ini lukisan dari seorang namanya Hillis van Tilborg. Judulnya adalah Potret Keluarga. Wih. Wah bagus ya. Mereka sedang lihat ada pembantunya malah 2, satu di kiri, satu di kanan. Kemudian ada pelihara anjing, 1, 2, 3. Gogoknya pun banyak. Minumannya mewah, makanannya lihat mewah, dan bajunya pun mewah. Kaya banget gitu ya Pak? Lukisan ini mau bilang, lihat kami kaya. Lalu latar belakangnya pun ukiran-ukiran yang warnanya keemasan. Kaya ya. Nah itu yang terjadi pada waktu itu, orang-orang pamer kekayaan. Itu ditaruh di rumahnya Pak? Iya, ditaruh di rumahnya, nanti siapa orang akan yang lihat ya? Tamunya lihat ya?
Oh, Tapi nggak semua menganggap ini bagus. kenapa Pak? Misalnya akhirnya ada juga pelukis-pelukis yang berani kritik orang-orang kaya ini. Caranya? Salah satunya ya bikin lukisan. Oh, Salah satunya adalah seorang namanya Jan Steen. Jansteen. Dia lukis satu lukisan judulnya adalah Merry Family. Keluarganya Mary. Keluarga bahagia. Oh, bahagia ya Pak ya. Mm-mm. Wah, tapi bajunya lebih jelek dari yang tadi Pak. Iya, tapi ini gambaran bajunya bukan cuma jelek ya, tapi berantakan. Oh iya benar-benar. Kalau di lukisan sebelumnya ada makanan, ini juga ada makanan. Lukisan sebelumnya ada minuman, ini juga ada minuman. Tapi lihat, si bapak minum sampai mabok, lalu mereka sewa pemusik untuk main musik, kemudian mereka ketawa-tawa. Anaknya pun sampai senang lihat pemusiknya main musik. Coba lihat tuh. Itu anak-anaknya minum juga Pak? Iya tuh, lihat yang di bawah anak-anaknya belajar minum, Wah. lalu yang di jendela belajar merokok. Gawat. Iya. Jadi Nah, kamu ini nggak boleh gitu? Enggak mau. nggak mau Aku ya. mending belajar minum jus. Nah, ini mau menggambarkan bahwa keluarga kaya itu nggak tentu bahagia. Lihat, jadi rusak. Bahkan anak-anak pun belajar untuk hidup rusak jadinya. Oh gitu. Wih bener juga ya. Iya. Karena Banyak banyak uang, uang. senang-senang, akhirnya jadi berdosa dan terjerat dalam kesenangan. Oh. Nggak Iya, boleh iya. seperti itu ya Pak? Nah, ini yang mau digambarkan di lukisan ini. Nah, tapi selain dari Jan Steen, ada seorang yang dianggap sebagai master pelukis dari Belanda. Wih, siapa Pak? Seorang yang namanya Jan Vermeer. Vermeer. Jan Vermeer. Vermeer. Ya, dia lukisannya lain dari yang memamerkan kekayaan. Ini ada lukisan rumah. Wih, kayak foto. Rumah di Delft, iya ya. Tapi lukisan rumahnya rumah yang udah nggak terlalu bagus lagi, batu batanya udah nggak teratur, pintunya udah harus diganti, daun jendelanya sudah mulai lapuk. Kayak rumah di gang ya Reva ya. Iya. Rumah orang sederhana. Tapi Jadi- bagus Pak, tetap bagus. Tetap bagus. Kalau dia lukisnya jelek, Iya, karena menggambarkan- Vermeer yang lukis Reva. Kalau Gary entah jadi rumah kumuh. Padahal maunya rumah mewah ya. Jauh ya. Nah ini, jadi Vermeer mau bilang ada banyak keindahan di tengah-tengah kesederhanaan. Kamu nggak harus jadi kaya untuk jadi beautiful gitu, untuk jadi indah. Wow. Mm-mm. Tuh Reva, kamu bisa jadi beautiful Reva. Iya aku tahu. Ntar kamu tuh dilukis sama Vermeer, tapi udah terlambat. Nah ini ada lukisan. Ini Reva apa bukan? Ini judulnya adalah The Milkmaid. Ah ya, Reva kalau Nah, udah gede ini. kayak gitu Pak. Jadi gendut. Tapi coba lihat, kalau di lukisan yang pertama, wah keluarga kaya ada pembantu. Yang kira-kira jadi tema utama lukisannya pembantunya atau keluarga kayanya? Keluarga kayanya. Iya, keluarga kayanya. Nah ini lukisan tema utamanya pembantunya. Oh, kok bisa gitu? Iya, lihat pembantunya lagi tuang susu, kemudian ada roti, lalu dia dengan wajah tenang menyiapkan sarapan pagi. Tapi meskipun lukisannya sederhana, lukisannya temanya sederhana, tapi gambarnya nggak sederhana loh. Gambarnya Kalau bagus dilihat ya. dengan detail, itu rotinya Wah. kulitnya dilukis detail. Oh. Jadi berantakannya pun dia lukis dengan teliti. Wah, ini apa mirip rotinya Michelangelo juga, Pak? Enggak ya? Begitu juga dengan keranjang di atas, dia lukis detail sekali. Lalu yang penting adalah pencahayaan. Oh. Agak beda, ini masih zaman Baroque juga bisa dibilang. Tapi lain dengan Caravaggio. Iya. Di sini terang gelapnya nggak terlalu terlihat kontras. Kontrasnya itu halus. Nggak Kenapa kelihatan dibuat gitu, Pak? ekstrimnya. Karena dia memang mau memperhalus keadaan terang gelap supaya suasana lukisannya nggak seheboh Caravaggio. Iya, kan Lebih sederhana, ya. lebih Iya. tenang. Masa pembantu pagi-pagi dapat lampu sorot ya, Reva? Jadi waktu Caravaggio melukis, dia mau tampilkan sesuatu yang sifatnya wow gitu. Waktu orang lihat langsung wow. Iya. Sedangkan Vermeer melukiskan sesuatu yang orang bisa lihat langsung rasa dirinya dapat ketenangan. Jadi indah yang menenangkan, bukan indah yang wow. Iya, Pak. Nah, dan lukisan Vermeer juga menuntut kita untuk teliti. Ada apa lagi memang, Pak, selain roti sama Pak Di- itu? Pojok kanan bawah, nggak kelihatan. Di sini ada lukisan Cupid. Aneh ya? Cupid. Iya, Di mana? kecil tikus. sekali. Nah, Maksudnya dulu, apa Pak? maksudnya gini, dulu orang-orang di Belanda itu suka melukis
tuan-tuan yang kaya-kaya itu suka mempermainkan pembantu. Kok gitu? Pembantunya kadang-kadang digoda, Hmm. nggak bagus sama sekali. Hmm. Nah, Vermeer tahu kebiasaan itu, tapi dia memilih untuk nggak lukis itu. Hmm. Dia melukiskan hal yang menunjukkan bahwa perempuan ini adalah perempuan yang Baik-baik. baik-baik. Gitu. Nah, ini kesederhanaan Reva waktu gede. Ada lagi, ini lukisan Reva pakai anting mutiara. Oh, Reva ini pakai juga nih. Oh iya, Reva benar ada setelah ya. kaya nih. Ini juga sindiran. Sindiran Kenapa apa? sindiran? Karena perempuannya nggak ada latar belakang, cuma hitam aja. Karena antingnya cuma satu Pak, yang satu hilang. Bukan ya Pak? Bukan. Oh. Kalau dulu orang pamerkan kekayaan, maka Vermeer sindir. Kalau kita lihat ini kayaknya pakai mutiara ya. Iya. Tapi Iya. coba Gede kita perbesar, lalu kita sadar ini cuma 2 coretan putih, bukan mutiara. Oh. Sengaja dicoret, Pak. Iya, ini ternyata bukan mutiara, cuma 2 coretan putih di leher. Menarik ya. Oh. Kok dari jauh kayak mutiara bundar Iya, besar mutiara. ya? antingnya betul. gitu. Jadi Vermeer mau bilang kekayaan itu apa sih? Lagi-lagi temanya di situ karena Belanda lagi populer dengan orang-orang kaya. Vermeer bilang apa gunanya kekayaan? Nah, ini namanya artis. Artis itu bisa kasih keseimbangan di dalam kebudayaan. Maksudnya Pak? Waktu kebudayaan rame-rame ke kiri, dia mengingatkan, hei bahaya loh kiri itu, ayo kita kembali ke yang baik. Nah, itu artis. Jangan ikut-ikutan arus. Kalau Iya, semuanya iya. lakukan A, artis ikut-ikut lakukan A. Itu namanya artis populer yang nggak penting. Vermeer lihat, loh semua kok pamerkan kekayaan. Kalau gitu saya mau ingatkan, kekayaan itu nggak sepenting yang kamu pikir. Apalagi, nah ini tema terakhir ya, kita lihat lukisannya dari seorang perempuan yang sedang memegang timbangan dari Vermeer. A woman holding a balance. Coba lihat perempuannya perutnya gemuk, gendut karena hamil. Oh, itu hamil. Kirain kayak Reva gendut. Enggak Ada juga. tradisi dari lukisan Renaissance untuk melukiskan perempuan, ini sampai zaman barok juga, untuk lukiskan perempuan hamil. Kenapa Pak? Menunjukkan dia subur. Oh. Jadi ya ini adalah perempuan yang sedang pegang timbangan. Mau nimbang apa Pak? Dia lihat hartanya. Ini ada harta yang ditaruh di atas meja. Tapi kalau kita lihat garis dari matanya itu lihat ke timbangannya, bukan ke hartanya. Ini adalah perempuan bijaksana kalau dalam lukisannya Vermeer. Karena lihat timbangan. Karena dia nggak lihat hartanya dengan muka yang melotot, menyenangi, mengagumi. Jadi waktu kita lihat lukisan ini, nah ini cara Vermeer, waktu kita lihat langsung lihat wajah perempuan yang sangat lembut ini kan. Iya. Iya. Dan waktu lihat wajahnya pasti kita akan ikuti matanya kemana. Ya. Jadi fokus dari lukisan ini ada pada timbangan. Waktu kita sadar, oh ternyata fokusnya ada pada timbangan. Baru kita tahu lukisan ini sedang tidak pamerkan hartanya perempuan ini. Tapi sedang pamerkan bijaksananya perempuan ini. Dia nggak anti harta, kalau memang ada harta ya nggak apa-apa. Tapi dia tidak jadi begitu kagum sama hartanya. Tidak dibutakan oleh harta ya, Pak. Wah, kamu puitis sekali. Weh, ini calon pelukis nih Pak. Udah mulai Pelukis. rada-rada kayak filsuf. Ya. Padahal dulu kamu yang filsuf ya, Geri. Iya, saya udah ganti Pensiun. aliran. Nah, lukisan ini juga ada lukisan di dalamnya. Oh, belakang itu ya, Pak? Iya. Tulisan apa tuh Reva? Ayo Reva, tahu nggak ini lukisan apa? Burem-burem gitu. Itu yang tentang penghakiman. Iya, ini Last Judgment. Wih Reva, ada kemajuan pesat. Pinter Di dia. zaman abad pertengahan dan Renaissance itu ada kebiasaan untuk melukis Last Judgment. Yesus Kristus adalah hakim yang akan menghakimi. Oh. Nah, ini yang jadi temanya. Jadi perempuan ini menyadari Tuhan akan menghakimi. Maka dia tidak akan terlalu gamang, terlalu apa itu gamang? Terlalu Nggak tahu, Pak. Tergoda. iya, terlalu tergoda lah atau terlalu kagum sama hartanya. Tapi dia berusaha untuk hidup dengan cara yang seimbang karena nanti dia akan dihakimi oleh Tuhan. Jenius banget ya. Apa timbangan berhubungan dengan lukisan yang ditaruh di belakang Last Judgment itu Pak? Sama-sama Tuhan akan menimbang dalam penghakiman. Betul. Wih, Iya. aku udah mulai ketularan Reva. Bagus, ketularan yang bagus sih, bagus. Oh, jadi kamu yang bagus ya. Nah, inilah keindahan dari lukisan Vermeer, mengingatkan lagi masyarakat yang udah buta dengan kekayaan, hati-hati, Tuhan adalah hakim. Karena menikmati hidup nggak tentu harus lewat menikmati kekayaan dan menginginkan kekayaan secara buta loh. Gitu. Wah,
Hebat ya. Ternyata mereka bisa lukis hal yang sederhana tapi maknanya dalam ya Reva ya. Iya. Waduh. Nah, ada lagi orang juga yang mengkritik kekayaan pada zaman Golden Age. Siapa Pak? Orang yang lukisannya ada di belakang ini nih. Oh iya benar. Lukisan apa itu Pak? Ini lukisan dari seorang namanya Rembrandt. Nah, Rembrandt punya lukisan terkenal namanya Night Watch. Night Watch. Artinya apa Nanti Pak? kita bahas kalau ada waktunya ya. Oh iya. Tapi iya, Night Pak. Watch ini menyindir kekayaan orang-orang di Amsterdam. Iya. Ya, kalau itu Pak, lukisan siapa Pak? Maksudnya tentang apa? Ini tentang Abraham mau mempersembahkan Ishak. Oh iya betul. Wah asik, nanti kita waktu bahas minggu depan lukisannya, kita ada lukisannya satu. Iya. Pak Jimmy bahas yang melukis? Rembrandt. Ya Rembrandt dong yang lukis. Oh bukan, kirain niru-niru punya Rembrandt. Nggak bisa, saya lukisannya levelnya level Gary. Saya Garyisme. Nanti jadinya stickman Pak. Oke. Wah terima kasih banyak ya Pak Jimmy ya. Ya. Pak. Hari ini benar-benar spesial juga. Kita jadi bisa tahu ya lukis hal yang sederhana itu mesti dipikirin nih Reva ya. Nggak cuma dilukis doang. Dan ada pesan untuk masyarakat, untuk orang-orang. Iya benar. Bukan hanya asal lukis. Iya ya, Iya. bukan main coret-coret, yang penting rame gitu ya. Iya. Ternyata susah jadi pelukis ya. Wah, terima kasih Pak Jimmy. Tuhan Saya berkati. senang sekaligus banyak pikiran. Oke, semoga kamu jadi pelukis yang pinter. Sekali lagi terima Ya, kasih Tuhan Pak. berkati. Ternyata nggak bisa ya jadi pelukis cuman modal. Aku suka gambar sih, hobi gambar, jadi aku mau jadi pelukis. Oh nggak bisa Reva. Iya harus dipikirin juga apa yang mau disampaikan ke banyak orang. Iya, kalau cuman hobi gambar doang, ntar kita jadi ngelukis apa ya? Kacau beliau nanti lukisannya. Wah, seneng banget aku hari ini. Aku juga. Kamu jadi lebih rajin belajar melukis dong, Reva? Sepertinya sih, dan juga harus banyak baca nih. Jadi kan tahu apa yang dilukis. Iya, aku tunggu lukisanmu, Reva. Nantikan saja. Sindiran buat masyarakat. Buat kamu, Ger. Yuk. Oke. Sindir Gary dulu ya.